Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakannya. Sin Nian Kuai Le, selamat tahun baru, Happy New Year. Sin Chun Kiong Hi, selamat menyambut musim semi. Kong Si Facai, semoga Anda makmur. Wan Si Rui, semoga semua keinginan Anda tercapai. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pandangan Kristen tentang perayaan Imlek. Saudara sekalian, Imlek adalah perayaan tahun baru tradisional Tionghoa yang dirayakan pada hari pertama di bulan pertama dari 12 bulan dalam kalender lunar Tionghoa, yaitu kalender yang berdasarkan peredaran bulan. Perayaan ini sebetulnya sudah berusia lama sekali, lebih dari 3.500 tahun silam sejak dinasti Shang, yaitu kira-kira 1.600 tahun sebelum Masehi. Awalnya perayaan ini dirayakan untuk memperingati awal musim semi dan untuk menghormati dewa-dewa agraris. Jadi ini bukan perayaan keagamaan Buddhis sebetulnya, tetapi tradisi yang dilakukan oleh orang Tionghoa selama berabad-abad, bahkan ketika kepercayaannya masih animisme. Berikut beberapa tradisi perayaan tahun baru Imlek. Ini kebiasaan yang biasa dikerjakan. Yang pertama, membersihkan rumah sebelum Imlek dengan tujuan membuang kesialan, perkara-perkara yang tidak baik, dan mempersiapkan keberuntungan. Yang kedua, menghias rumah dengan dekorasi seperti lentera merah, lampion, bunga, dan lain-lain. Kemudian menggunakan pakaian baru dengan harapan mendapatkan keberuntungan baru. Banyak yang menggunakan pakaian merah. Lalu ada makanan khas yang muncul setiap Imlek, misalnya kue bulan, ada jeruk, dan lain-lain. Dan juga kebiasaan yang bagus yaitu mengunjungi keluarga, yaitu di hari tahun baru Imlek untuk mempererat hubungan kekeluargaan satu sama lain. Dan juga ada tradisi membagikan angpau, yaitu amplop merah yang berisi uang kepada anak-anak dan juga kepada orang tua sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Nah, secara umum saya ingin membahas bagaimana sikap Kristen terhadap budaya. Ada 3 kategori dan contoh praktis yang kita bisa kaitkan dengan budaya Tionghoa. Yang pertama, ada budaya yang kita bisa terima. Misalnya apa? Menghormati orang tua, kumpul bersama, memberi angpau sebagai simbol berbagi berkat. Ini adalah tradisi yang baik yang perlu dikembangkan serta tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak ada masalah. Tetapi yang kedua, ada tradisi atau budaya yang perlu ditolak karena tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ajaran Kristen. Misalnya sembahyang kepada arwah leluhur, memberi persembahan kepada roh. Karena kita tahu ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada arwah, kepada roh, dan sebagainya. Kita juga harus menolak kepercayaan kepada tahayul, ramalan nasib, zodiak, atau sio, percaya kepada feng shui, kepercayaan bahwa tata ruang dan penempatan barang akan membawa keberuntungan. Termasuk juga menomorsatukan materi dan tidak mengandalkan Tuhan. Karena banyak orang Tionghoa, pengejaran utamanya itu adalah uang yang lebih banyak, keuntungan yang lebih besar. Kita percaya bahwa kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang ketiga, ada tradisi atau adat istiadat yang perlu diubah, disesuaikan supaya tidak bertentangan dengan firman. Misalnya, perayaan Imlek, di mana ada pertemuan dengan orang tua dan keluarga, ini sesuatu yang baik dan perlu dikembangkan. Tetapi kita melakukannya bukan sambil berdoa kepada arwah, tetapi kumpul keluarga sambil berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang Kristen latar belakang Tionghoa pun bisa merayakan perayaan Imlek dengan benar. Atau contoh yang lain, tradisi pernikahan atau kedukaan, pemakaman. Tidak perlu melakukan ritual dari kepercayaan yang lama, tapi selaras dengan iman Kristen. Misalnya,
Kalau kepercayaan yang lama itu ketika ada orang mau dikuburkan, maka keluarga akan melemparkan buah semangka, lalu akan terbelah sampai merah warnanya kelihatan. Karena menurut kepercayaan, Kiam Loong yaitu dewa penjaga pintu akhirat itu suka makan semangka begitu. Nah, silakan dengan kepercayaan seperti itu bagi yang meyakininya. Tapi bagi kita percaya orang tidak masuk surga karena semangka memperlincin jalan tentu saja. Tetapi karena pengorbanan darah Yesus yang berwarna merah itu telah menyucikan dan membawa hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti ada tradisi yang perlu diubah, diberi makna yang baru. Nah, perlu saudara ketahui bahwa tahun 2025 Masehi ini, tahun ini, masuk sebagai tahun 2576 Konsili. Jatuh pada hari Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025 beberapa hari yang lalu. Nah, pada tahun ini bertepatan dengan tahun ular kayu. Nah, ini berkaitan dengan Shio. Apa itu Shio? Shio adalah bagian dari sistem astrologi Tionghoa yang berputar setiap 12 tahun. Dengan setiap tahun diwakili oleh salah satu dari 12 hewan ini, yaitu tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, lalu anjing dan babi. Sistem ini juga dikombinasikan dengan 5 elemen, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Tujuan Shio dalam budaya Tionghoa adalah untuk memberi ramalan atau penjelasan tentang sifat seseorang berdasarkan tahun kelahirannya, serta memprediksi keberuntungan di tahun-tahun tertentu. Jadi orang yang Shio-nya ini maka sifatnya adalah seperti A, B, C, D. Kalau Shio-nya lain maka sifatnya juga lain. Ada Shio yang Ciong, tidak cocok kalau menikah satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, ini adalah kepercayaan-kepercayaan kuno yang tentu saja kita tidak perlu yakini, apalagi di dalam sudut pandang iman Kristen. Sebagai bagian dari budaya tradisional, Shio seringkali dikaitkan dengan kepercayaan animisme atau astrologi yang bertentangan dengan iman Kristen yang mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan pengharapan. Misalnya kalau kita baca dalam Alkitab Yesaya 47 ayat 13 dan 14, Alkitab berkata, "Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam." Jadi orang Kristen tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan karena tafsiran astrologi terhadap rasi bintang dan sebagainya. Saudara, kita harus bedakan antara astronomi. Astronomi adalah ilmu secara ilmiah yang meneliti peredaran tentang bintang-bintang. Ya, ada planet-planet, Mars, Merkurius, Jupiter, Saturnus, dan sebagainya. Lalu bisa dilihat dengan teropong bintang seperti kalau di Indonesia di Bosca di daerah Lembang. Nah, itu adalah ilmu, saudara, tidak masalah mempelajarinya. Tapi kalau sudah astrologi itu adalah kepercayaan bahwa makrokosmos itu mempengaruhi mikrokosmos. Artinya peredaran planet-planet, bintang-bintang yang besar, yang makro itu mempengaruhi kehidupan yang mikro, kehidupan kita umat manusia. Dan itu berdasarkan Shio atau ada yang mendasarkan sebagai rasi bintang, zodiak. Dalam iman Kristen mengandalkan astrologi, ramalan atau Shio untuk menentukan keputusan hidup adalah bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Pada prinsipnya, kita harus percaya kepada Allah yang berdaulat dan bukan kepada ramalan. Kita percaya bahwa Allah lah yang mengatur hidup manusia, bukan posisi bintang atau simbol hewan tersebut. Misalnya dalam Yeremia 10 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata,
Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Saudara, dari sini kita melihat Allah melarang umatnya untuk terlibat dalam ramalan, perbintangan, atau hal-hal yang serupa. Ada ayat lain dalam Ulangan 18 ayat 10 yang juga mencatat hal ini. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan, sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat 11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah saudara, jadi kalau ada orang yang meramal berdasarkan garis tangan, ini jelas kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak setuju dan tidak ingin kita melakukan hal itu. Pakai kartu tarot, melihat nasib, datang kepada dukun atau orang pintar, itu sesuatu yang Tuhan tidak suka. Tuhan akan murkai. Maka kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya kita harus menemukan identitas di dalam Kristus, bukan dalam sio atau ramalan zodiak. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa kita di dalam Kristus? Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak terang. Kita adalah saksi Kristus. Jadi bayangkan, kalau kita sebagai anak Allah hidupnya ditentukan oleh simbol-simbol monyet, simbol-simbol kuda, simbol-simbol sapi dan sebagainya. Tentu tidak cocok dengan apa yang ada di dalam kebenaran firman. Saya percaya orang yang hidup di dalam Kristus, segala kutuk sudah disingkirkan dan segala berkat itu yang datang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami berkat itu bukan karena kita pakai warna tertentu. Misalnya baju harus merah. Nggak apa-apa pakai baju merah, baju kuning, baju biru, baju apapun. Tetapi kalau dirasa, waduh kalau nggak pakai baju warna tertentu, nasib saya tidak akan bagus. Nah ini sesuatu yang salah, saudara-saudara. Nah bagaimana dengan barongsai? Nah saudara perlu tahu bahwa ada lambang liong atau naga. Nah ceritanya waktu dulu adalah ada dewa-dewa atau ada roh-roh yang seringkali mengganggu orang-orang Tionghoa di perkampungan-perkampungan. Maka untuk mengusirnya mereka menyalakan petasan, duar, lalu kemudian ambil alat musik seperti genderang, creng, creng, creng. Lalu naga ini justru disimbolkan sebagai yang melawan kuasa-kuasa gelap atau roh tersebut. Lalu kemudian dimainkan oleh orang-orang tertentu. Nah saudara-saudara, memang di dalam Alkitab kita melihat kalau ular ataupun naga itu rasanya konotasinya lebih kepada iblis ya, bukan kepada pengusir iblis. Ya memang agak sedikit berbeda. Jadi banyak orang bilang hati-hati, ini tahun ular, setan akan bekerja. Wah, saudara-saudara, saya lihat memang ular itu dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan hati-hati dengan si ular tua itu, naga yaitu si iblis yang akan dihancurkan oleh Kristus. Tetapi ular itu juga pernah dipakai oleh Tuhan sebagai simbol. Karena ketika orang Israel berontak melawan Allah lalu kemudian banyak yang mati, banyak yang sakit. Tuhan bilang, dirikanlah sebuah patung ular tembaga supaya orang yang sakit yang mati memandang kepada patung tembaga berbentuk ular itu, dia akan sembuh, dia akan hidup kembali. Dan di dalam perjanjian baru firman Tuhan berkata, sebagaimana Musa mendirikan ular tembaga di padang gurun, begitu juga anak manusia akan ditinggikan. Artinya Yesus akan disalibkan supaya orang yang memandang dia, percaya kepada dia akan selamat, tidak binasa sampai selama-lamanya.
Bahkan lambang daripada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, adalah gambar ular tembaga di atas kayu. Jadi kita harus melihat apa konteks yang ada. Nah, kembali pada masalah barongsai itu. Kalau ini dilakukan dengan didoakan terlebih dahulu di tempat ibadah mereka, ya, lalu kemudian ada kekuatan magic yang dimasukkan kepada orang-orang yang melakukan hal itu, tentu kita harus menolak karena kita tidak mau ada hal-hal yang berbau mistis, penyembah berhala. Tapi terus terang saudara-saudara, di daerah-daerah tertentu, terutama kalau menjelang Imlek, suka ada pengamen-pengamen. Nah, biasanya mereka main gitar, kan, nyanyi-nyanyi. Menjelang Imlek ditaruh itu gitar, lalu mereka pakai barongsai, hap, begitu saudara. Lalu maksudnya orang disuruh masukin angpau atau uang ke dalam mulut daripada si barongsai ini. Lah, yang main juga bukan orang Tionghoa. Yang pakai barongsai itu ada orang Jawa, ada orang Batak atau suku yang lain. Dan agamanya pun beragam. Karena bagi mereka ini bukan soal masalah kepercayaan yang mereka imani. Tapi ini adalah sebuah cara saja pendekatan budaya untuk mendapatkan keuangan karena mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan angpau. Saudara-saudara, bila hal itu terjadi, saya rasa kita tidak perlu secara ekstrim berkata, pokoknya kalau ada barongsai setan, kita tengking. Begitu barongsai datang, kita pukul. Saya rasa itu adalah sikap yang terlalu berlebihan. Namun, sekali lagi, sebagai anak Allah, sebagai anak terang, sebagai saksi Kristus, kita harus hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan yang tidak beriman kepada Kristus. Jadi perayaan Tahun Baru Imlek harus digunakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mohon tuntunan untuk tahun yang mendatang. Karena kita percaya setiap tahun ada perjuangan-perjuangan yang berat, saudara. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan perlindungan dan berkat dalam hidup kita. Kenapa orang Tionghoa menyukai dengan datangnya musim semi yang baru? Sehingga mereka mengatakan Sin Chun Kyong Hee, selamat datang musim semi yang baru. Karena sebelumnya musim dingin. Dan kalau di Tiongkok itu dinginnya itu kan bisa beberapa derajat di bawah 0 Celcius, minus saudara-saudara, dingin sekali. Banyak orang sakit, apalagi sekarang ini ada virus-virus semacam COVID-19 itu yang memang merebak selama musim dingin. Musim dingin angin bertiup dengan keras, macam-macam masalah sering terjadi, banjir dan sebagainya. Tapi setelah memasuki tahun baru Imlek, maka musim dingin itu mulai berhenti diganti dengan musim semi. Ada pengharapan baru, ada sukacita yang baru. Makanya orang-orang juga merayakannya dengan sukacita karena ada pengharapan lebih baik dalam kehidupan. Nah, bagi kita pengharapan itu tentu hanya ada dalam Kristus Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Bukan musim yang menyebabkan kita beruntung, tapi Tuhan yang bekerja di dalam setiap season atau musim kehidupan. Nah, Imlek juga digunakan untuk mempererat hubungan kasih dalam keluarga. Jadi sangat baik kalau seluruh keluarga bisa kumpul. Karena kadang-kadang kesibukan kita di kota dimanapun membuat kita lupa. Terutama kepada orang-orang yang lebih lanjut usia, orang tua yang mungkin sudah sakit, mungkin tidak bisa bepergian jauh. Memang anak-anak apapun kesibukannya, sangat baik kalau pulang ke rumah, ke desanya, ke kampung halamannya, untuk beberapa saat, beberapa hari bisa bersama dengan anggota keluarga besar, sehingga tali persaudaraan, tali kekerabatan, tali kekeluargaan itu makin indah. Dan bukankah menjalin hubungan kasih dalam Kristus adalah sesuatu yang sangat baik? Lagi pula, kesempatan bertemu keluarga bisa digunakan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan menceritakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kapan kita bisa berjumpa dengan keluarga besar dan banyak bersaksi kepada mereka? Kalau bukan salah satunya di tahun baru Imlek ini. Jadi bagi orang Kristen ini adalah kesempatan untuk dapat memberitakan Injil. Supaya mereka yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, saya melihat ada rekan-rekan hamba Tuhan
yang bukan orang Tionghoa, tapi melayani di daerah di mana banyak mayoritas orang-orang Tionghoa, mereka juga berkata, saya seringkali mengadakan ibadah pada Tahun Baru Imlek. Walaupun saya bukan orang Tionghoa dan saya tidak merasa perlu melakukan tradisi ini. Tapi ketika saya melihat ini sebagai kesempatan untuk orang-orang datang kepada Yesus, minta didoakan supaya mendapatkan berkat, dan kita berkata berkat sejati datang dari Kristus. Saya mengadakan ibadah dan juga bikin pohon-pohon yang ada gantungannya, buahnya itu adalah angpau. Ya begitu dibuka isinya ayat Alkitab begitu saudara, yang memberikan kekuatan secara rohani. Bukankah ini adalah pendekatan kontekstual yang baik sekali? Jadi orang Kristen dapat menghormati perayaan Imlek sebagai tradisi budaya selama itu tidak bertentangan dengan iman kepada Kristus. Sebaliknya kita bisa gunakan ini seperti yang Paulus katakan, kepada orang Yahudi aku bersikap seperti orang Yahudi, kepada orang non-Yahudi, orang Yunani, aku juga berlaku seperti orang Yunani, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Dan dengan pengertian itu, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara, perjalanan sepanjang tahun baru ini punya harapan di dalam Yesus. Kita menolak segala tradisi yang tidak cocok dengan firman seperti penyembahan berhala. Tetapi adat budaya yang mempererat hubungan keluarga, memberi angpau sebagai tanda kita juga tidak boleh serakah, egois, tapi jadi berkat bagi orang lain. Itu sesuatu yang perlu dikembangkan. Dan gunakanlah kesempatan-kesempatan seperti itu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tahun baru Imlek. Kami percaya bahwa Tuhan baik buat kami. Sehingga tantangan demi tantangan di tahun yang lama, Tuhan akan ubah menjadi pengharapan di tahun yang baru ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang merayakan tahun baru Imlek. Banyak di antara mereka adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen dalam latar belakang Chinese atau Tionghoa. Tetapi kami percaya orang yang beriman kepada Kristus, tidak ada lagi Yahudi atau Yunani. Tidak lagi ada perbedaan suku, warna kulit dan sebagainya. Karena semuanya satu di dalam Kristus. Ketika kami beriman, segala kutuk sudah dicabut. Segala berkat Allah dilimpahkan. Dan kami percaya tahun baru ini juga membawa kelimpahan berkat bagi setiap orang yang beriman kepada Kristus. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.